Menarik untuk dicoba. Tahu dari mana? Sudah siap belajar? Oke, sudah siapkah kalian belajar? Yang belum siap, siapa nggak siap? Tak nak kok. Mau. Esya itu apa nih ya? Belum kali. Ya. Titi. Udah dapat berapa bintangnya titik? 30. Siapa tahu ya seluruhnya kayaknya ada yang belum siap, ada yang Hari bintang. takut pusing juga. Nggak pusing, hari ini insya Allah menyenangkan. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita mau membahas analisis grafimetri, terutama grafimetri pengendapan, kalian harus nostalgia sedikit. Nah, siapa yang bisa jawab ini? Dapat, boleh. Coba Rafa apa? Rafa mau dapat poin kalau nggak bisa jawab bilang sudah jawab. Lalu adalah yang lain apa? Larutan adalah Larutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut dalam sebuah larut. jadi kemampuan zat untuk Larut dalam larut dalam suatu larut. Sama artinya ya. Artinya plus 5 karena soal gampang. Yang kedua, ada berapa jenis larutan berdasarkan larutannya material? Ada 3. Apa? Larutan jenuh, zat dilarutkan masih bisa Enggak, kemudiannya tadi Rafa yang jawab. Tadi dia angkat tangan soalnya. Yang pertama larutan berjenuh, yang kedua lewat jenuh, yang ketiga lewat jenuh. ya. Belum jenuh apa? Tadi kamu angkat tangan, dia juga angkat tangan. Belum keluar semua, Bu. Belum? Keluar semua. Berarti masih bisa dilalui. Apa, Bu? Yang tepat jenuh. Kalau yang tepat jenuh itu zat yang dilarutkan sudah tidak bisa dilarutkan lagi. Nah, jadi udah nggak bisa larut lagi. Yang terakhir lewat jenuh siapa yang mau jawab? Abdillah. Kalau lewat jam itu masih ada apa namanya? Sampel yang di dalam lautan itu. Terlarut sebelah. Itu mah jenuh, tepat jenuh. Tepat jenuh bisa jadi lewat jenuh. Caranya gimana? Kalau jenuh nggak sampai lagi. Itu tuh surat dulu. Dipanaskan, Bu, dipanaskan. Gimana? Jadi kalau lewat jenuh, larutannya Kalau jenuh, zat yang dilarutkan sudah bisa larut lagi, tetapi udah nggak dipanaskan. bisa larut lagi Tetapi melalui dipanaskan. melalui pemanasan. Jadi harusnya Apa dia ya? larut apa enggak? Enggak. Enggak larut, Tapi dipanasin jadi larut. jadi larut. Jadi itu melewati titik kejenuhannya. Ya. Ya, gitu. Langsung aja kita mulai membahas 5 prosedur analisis grafimetri pengendapan. Oke, lihat. Ada yang aneh nggak? CO, CE, Ambil dia kan ya, ada Bu, ada. ambil dia tuh. Ada Bu yang
kita mewawancara guys dengan Kak Salma. Wawancaranya adalah Nadif dan narasumbernya adalah Kak Salma sendiri. Kak Salma sebelumnya minta maaf ya kalau bisa mengganggu waktunya waktu belajarnya. Saya ingin mewawancarai Kak Salma untuk psikiometri saya. Pertama saya ingin menanyakan kesulitan apa sih yang harus diperhatikan dalam penetapan sulfat metode gravimetri. Terus yang kedua, sarannya apa sih untuk kegiatan praktek nantinya? Dari saya tuh kesulitan dalam prosedur penetapan kadar sulfat dengan metode gravimetri itu pas lagi uji bebas pemotor keluar, karena dalam uji bebas pemotor keluar ini tuh biasanya saya bisa nyampe berkali-kali percobaan, kan bisa sampai 5 kali percobaan, dan hasil praktek itu masuk perut, yang berarti menandakan kalau masih ada pengotor keluarnya di dalam filtrat saya. Jadi itu emang susah karena emang berkali-kali percobaan dan memakan waktu yang lama. Masalah saran dari saya buat kalian, ada di kelas saya itu pas lagi nyuci endapan itu benar-benar harus sebersih mungkin, kayak endapan itu benar-benar diaduk lama biar semua pengotornya itu tuh kebuang semua, jadi udah nggak ada lagi pengotor yang bisa menambah bobot si analisnya nanti di akhir. Terus juga kalau misalnya pas lagi pencucian endapannya itu benar dan benar-benar bersih, itu pas lagi prosedur uji bebas pengotor keluar nanti nggak cuma satu kali percobaan juga udah cukup, karena endapannya udah bersih, udah nggak ada pengotoran lagi, karena pas uji itu udah benar-benar bersih. Jadinya kalian nggak nyampe berkali-kali percobaan dalam uji bebas keluar. Oke, terima kasih ya Kak Salma atas saran masukannya. Maaf juga yang mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Fahri dari kelas 11 Kimia Analis. Ingin mewawancarai narasumber tentang penetapan kadar Fe. Di sini ada narasumber dengan kakak siapa? Dengan saya sendiri, Muhammad Siniago dari kelas 12 Kimia Analisis. Saya mau nanya Kak tentang penetapan kadar Fe. Pas kakak ngelakuin penetapan kadar Fe itu apa aja sih kesulitan yang kakak alami? Dari kesulitan mah mungkin dari yang sisi prosedur ya. Dari sisi prosedur tuh biasanya kadang suka lupa mau ngerjain apa. Itu seharusnya dari sebelum praktek kita harus tahu nih apa yang harus kita kerjain setelah ini, setelah ngedapin apa, setelah kita mijarin apa, setelah ini apa. Terus apa aja sih yang harus diperhatikan saat melakukan penetapan kadar Fe? Itu biasanya yang diperhatiin tuh endapannya. Kalau kita mau nyarinya endapan, nah kita harus tahu dulu nih, jangan sampai salah. Kita harus nambahin lapisannya. Misal kita harus nambahin NH4OH malah jadinya NH-OH doang. Jangan seperti NH-OH, seharusnya kita nambahin NH4OH aja. Jangan sampai kita salah larutan yang harus kita tambahin. Nah itu biasanya dari cara ngadapinnya harus sempurna. Jangan sampai kayak masih ada arangnya, masih ada ini, nanti malah nambahin bobot. Hai Bu, sekarang kita lagi mau ke lab buat lihat alat dan bahannya ya, memotoin alat dan bahannya. Mau ke lab 2 ketemu Bu Zahra. Bu, Nyari apa kan? yang bisa dipakai buat Cawan kus. Oh, cacat. Penjepit cawan. Yang saya kaki 3 kasa. Kaki 3.
Cawan. Cawan. Esikator. Semua ini masih pasti menggunakan perancangan editing, harus foto. Fotonya landscape apa ini ya? Ibu, MG-N4 di buku 2 sampel. Apa ada apa tadi? Ada sama H2SO4-nya. Yang mana biru? HPO. Ibu, Mana yang biru? coba lihat deh. Yang mana biru? Jadi itu di buku Ini Bu. Ada. Oh ini. Nih. H2CR4 Coba pegang. doang kan? Yang ada PO-nya. Ini benar. Coba lihat rumus. Iya itu kan. Coba tanya Bu Ajara yang ini Bu Ajara. Iya. Judulnya judul. Yang ini. Wawasan dapat sesuatu. Oh ternyata begini ya. Siapa yang baru pertama kali lihat buku Vogel? Saya baru pertama kali lihat buku ini. Siapa yang baru pertama kali baca bukunya? Saya. Gimana perasaannya buat pusing? Itu apa ibu? Saya kayaknya pusing dari ada ini isinya ilmu semua. Oke, silakan dituliskan. Dapat apa? Yang satu apa yang kalian dapetin? Saya kasih waktu. Bu itu ada namanya Bu? Enggak, Pak. Oke, udah ya. Bintang. Ya banyak. Oh, lu tadi tuh Isi berapa nih? Tebak sini berapa? Banyak sih. Untuk kegiatan kita hari ini, ya tadi udah mempelajari apa? Prosedur pengendapan. Ya, ada sesuatu nggak yang kalian dapetin? Banyak banget Bu, banyak. Banyaknya apa? Banyaknya itu dapat ilmu apa masalah? Ternyata kalau mau menganalisis itu, kita memahami prosedur aja susah. Berarti kalau misalnya kalian praktek, langsung saya kasih prosedur, langsung ngerjain tanpa paham konsepnya, sama nggak kayak robot? Sama. Nggak tahu apa-apa. Ya. Makanya kalian, saya tidak ingin mencetak para robot. Ya. Saya ingin kalian menjadi manusia seutuhnya ketika nanti praktikum. Ya. Sehingga saya berikan proyek tadi yang harus kalian selesaikan. Nah, untuk waktu penyelesaiannya, harusnya di pertemuan selanjutnya kita mulai presentasi. Masalahnya pertemuan selanjutnya itu adalah 3 hari lagi. Iya. Ya, ya kan? Tuh. Jadi presentasinya minggu depannya lagi. Nah, presentasinya nanti di minggu depannya lagi. Jadi Senin depannya lagi. Nah, jadi masih ada waktu sekitar 10 hari untuk kalian menyelesaikan proyeknya. Proyeknya